Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami muliakan, kami hadir membawa kabar penting dan strategis mengenai masa depan sistem gaji serta pensiun ASN, TNI, dan Polri. Ini adalah informasi resmi yang berdampak langsung pada kesejahteraan hari tua jutaan abdi negara. Penjelasan ini kami sampaikan secara tertib, lengkap, dan insya Allah mudah dipahami agar Bapak dan Ibu dapat menyimak dengan tenang dan penuh keyakinan. Pemirsa, rencana perubahan sistem gaji dan pensiun bukanlah kebijakan biasa. Ini adalah langkah besar yang menyentuh struktur keuangan negara secara menyeluruh. Pemerintah dan DPR memahami bahwa setiap penyesuaian penghasilan aparatur sipil negara harus dihitung dengan cermat karena melibatkan dana yang sangat besar serta keberlanjutan APBN. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan antara perhitungan teknis dan keputusan kebijakan agar negara tetap kuat dan pensiunan tetap terlindungi. Selanjutnya, kami sampaikan gambaran kondisi yang sedang berjalan. Saat ini, sistem pensiun aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia masih menggunakan skema Pay As You Go atau Pay As You Go. Dalam sistem ini, pembayaran pensiun bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditambah iuran pegawai sebesar 4,75% dari gaji pokok. Dana tersebut dikelola melalui Taspen, Asabri, serta didukung oleh skema jaminan sosial lainnya. Namun, seiring waktu, sistem ini dinilai semakin membebani keuangan negara. Kemudian, sejak evaluasi menyeluruh dilakukan pada tahun 2019, pemerintah dan DPR menyadari bahwa jumlah penerima pensiun terus meningkat secara signifikan. Saat ini jumlahnya telah melampaui 3,1 juta orang, sementara jumlah ASN aktif termasuk PNS, TNI, dan Polri sekitar 5 juta orang. Dana yang berhasil dihimpun oleh pengelola pensiun tercatat sekitar 169 triliun rupiah di Taspen dan lebih dari 150 triliun rupiah di Asabri. Angka tersebut dinilai belum cukup untuk menjamin pembayaran pensiun jangka panjang tanpa tambahan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dari sinilah muncul kesimpulan penting, sistem PESUGO tidak bisa dipertahankan terus-menerus karena akan menambah tekanan anggaran negara setiap tahun. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR mendorong peralihan ke sistem pensiun fully funded, yaitu sistem di mana dana pensiun dikumpulkan secara penuh selama masa kerja pegawai. Pemirsa yang kami hormati, melalui sistem fully funded, dana pensiun berasal dari tabungan bersama antara pegawai dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Dana ini dikelola dan diinvestasikan untuk memastikan manfaat pensiun yang lebih layak. Tujuannya jelas agar saat memasuki masa purna bakti, para aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia tetap memiliki penghasilan yang cukup dan tidak mengalami penurunan kualitas hidup secara drastis. Sebagai perbandingan, dalam sistem lama, banyak pensiunan hanya menerima sekitar 50 hingga 60% dari gaji pokok terakhir. Bahkan ada yang menerima di bawah kebutuhan hidup layak sehingga terpaksa mengandalkan bantuan lain. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan pengabdian puluhan tahun yang telah diberikan kepada negara. Berikut ini tahapan kebijakan yang sedang disiapkan. Pertama, pemerintah akan merombak regulasi. Undang-undang terkait pensiun aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia akan disatukan agar tidak lagi terpisah-pisah antara Taspen, Asabri, dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan satu payung hukum, manfaat pensiun diharapkan lebih besar dan pengawasan lebih kuat. Kedua, penerapan sistem fully funded dilakukan secara bertahap, tidak hanya untuk aparatur sipil negara baru, tetapi juga mempertimbangkan pegawai dengan masa kerja 5, 10, hingga 15 tahun. Pendekatan ini dinilai lebih adil dan mampu mengurangi beban APBN sekaligus meningkatkan manfaat bagi calon pensiunan. Ketiga, kontribusi dana pensiun diarahkan dari total penghasilan atau take-home pay, bukan hanya gaji pokok. Dengan cara ini, dana pensiun yang terkumpul lebih realistis dan tidak menambah beban pajak konsumsi, sekaligus menjamin masa tua yang lebih aman. Pemirsa, pemerintah juga membuka opsi pencairan manfaat pensiun. Dana pensiun dapat diterima secara bulanan seperti saat ini, atau dicairkan sekaligus sesuai pilihan pensiunan dan kemampuan fiskal negara.
Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi pensiunan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hidup masing-masing. Seiring itu, wacana penerapan sistem gaji tunggal atau single salary terus dimatangkan. Dalam sistem ini, ASN menerima satu penghasilan utama yang merupakan gabungan gaji pokok dan tunjangan kinerja. Sistem ini dinilai lebih sederhana, transparan, dan mendukung penerapan pensiun fully funded. Kami juga mencatat beban anggaran negara yang terus meningkat. Anggaran pensiun kini telah mencapai lebih dari 160 triliun rupiah per tahun, dengan kenaikan hampir 9% setiap tahun. Jumlah pensiunan diperkirakan terus bertambah hingga lebih dari 4 juta orang dalam beberapa tahun mendatang. Inilah sebabnya reformasi sistem pensiun dianggap tidak bisa ditunda. Di sisi lain, kasus penyalahgunaan dana pensiun yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir semakin memperkuat urgensi perubahan. Dana ratusan miliar rupiah yang sempat disalahgunakan kini telah dikembalikan ke negara. Sistem fully funded dengan pengelolaan terpusat diharapkan mampu menekan risiko korupsi dan memastikan dana benar-benar aman. Suara para pensiunan pun menjadi perhatian. Banyak yang berharap masa pensiun dapat dijalani dengan tenang, fokus beribadah, dan mendampingi keluarga. Mereka ingin negara hadir secara nyata, bukan sekadar janji, dalam menjamin kesejahteraan hari tua. Saat ini, Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 telah disahkan, namun aturan pelaksanaannya masih dalam pembahasan. Pemerintah menargetkan seluruh regulasi pendukung dapat disiapkan paling lambat 30 Desember agar arah kebijakan ke depan lebih pasti dan terukur. Pemirsa yang kami hormati, reformasi gaji dan pensiun ini diharapkan menjadi jalan tengah antara kepentingan negara dan kesejahteraan abdi negara. Dengan izin Allah, kebijakan ini diharapkan membawa keadilan, ketenangan, dan harapan baru bagi para pensiunan. Alhamdulillah, terima kasih atas kebersamaan Bapak dan Ibu dalam mengikuti laporan ini. Semoga kita semua diberikan kesabaran dan kesehatan dalam menanti kebijakan terbaik. Silakan untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan kanal ini agar informasi resmi seperti ini terus menjangkau lebih banyak pihak. Insya Allah, pembaruan selanjutnya akan terus kami hadirkan dalam siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.